Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini bisa sama-sama bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, sebelum mulai kita sama-sama siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang berkata, bila kau pernah cinta Yesus, kenapa tidak cinta Dia sekarang? Yuk. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Nah, sesuai dengan lagu ini, Lause mau ceritakan satu tokoh misionaris kita. Dia seorang laki-laki. Kalau beberapa minggu yang lalu, Lause ceritakan tokoh misionarisnya perempuan. Namanya siapa? Isobel Kuhn. Nah, kali ini tokoh misionarisnya adalah seorang pria. Namanya adalah Adoniram Judson. Nah, Adoniram Judson ini dia lahir tahun 1788. Wah, udah berarti kisahnya dia ini berarti dia ada 200 tahun yang lalu kurang lebih ya. Tapi dia masih diceritakan sampai hari ini. Kenapa ya? Karena coba kita dengar ya, karena dia Tuhan pakai ya. Nah, Adoniram Judson ini lahir di sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Papahnya seorang hamba Tuhan. Ya, suatu hari ketika Adoniram Judson masih kecil, masih umur 4 tahun. Ada di sini yang mendengar umurnya 4 tahun? Ya, Adoniram ketika umur 4 tahun dia datang ke papahnya. Papa, ya. Lalu mamanya bawain Alkitab. Nih Pak, lalu Adoniram Judson baca Alkitab satu pasal waktu dia umur 4 tahun. Wah, papahnya dengar dia baca satu pasal Alkitab. Wah, bapaknya begitu terpesona. Wah, hebat, pinter ya kamu. Anak sekecil ini udah pinter, lancar baca ya. Wah, lalu papahnya mengatakan satu hal. Anakku, suatu hari Tuhan akan pakai engkau melakukan suatu hal yang besar. Wah, hal ini Adoniram terus ingat. Aku akan melakukan hal yang besar. Nah, Adoniram bertambah besar dan sekarang Adoniram sudah sekolah, sudah berkuliah ya. Nah, di tempatnya ini ya adalah universitas yang baik. Kan dia adalah anak yang sangat pintar ya. Di sekolah ini dia berteman dengan seorang teman namanya Jacob Ames. Siapa? Bisa ulangi anak-anak? Namanya temannya siapa? Jacob Ames. Ya, wah mereka senang nyambung kalau ngobrol ya, bisa tukar pikiran ya, bisa berbagi pendapat. Tapi sayang, beribu kali sayang, justru karena pengaruh temannya ini, Adoniram Judson perlahan-lahan mulai meninggalkan iman Kristennya yang dia sudah pegang dari kecil. Dan malah beralih ke satu aliran, satu kepercayaan
satu ajaran deisme. Apa sih aliran deisme? Anak-anak tahu? Aliran ini percaya, ajaran ini percaya, ya memang Tuhan ada. Memang Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi Tuhan itu seperti pembuat jam. Ketika pembuat jam sudah membuat jam, ya dia bikin. Tapi setelah jamnya jadi, udah pembuat jamnya gak ikut-ikut kerjain apa-apa lagi. Nah Tuhan juga seperti itu. Memang dunia ini Tuhan yang ciptakan. Tapi setelah dunia dan segala isinya jadi, ya sudah Tuhan tidak campur tangan lagi. Ya, nah makanya anak-anak hati-hati ya. Berdoa biar Tuhan pertemukan dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Yang membawa hal-hal yang baik dalam hidup kalian. Nah singkat cerita, Adoniram makin lama makin meninggalkan iman Kristennya yang dia pegang dari kecil. Dan tapi saat itu, waktu itu hidupnya seperti baik-baik saja. Ya, dia tetap melanjutkan sekolahnya, tetap berprestasi. Dia juga bahkan bisa menulis buku bahasa Inggris, buku matematika untuk murid-murid perempuan. Dan Adoniram Judson pikir, aku mau melakukan hal yang lain lagi. Aku ingat waktu kecil dikasih tahu aku mau melakukan hal yang besar. Ya, maka Adoniram Judson pun pergi ke kota yang lebih besar, ke kota New York. Ya, wah orang tuanya sedih lagi. Di kota itu terkenal dengan orang-orang yang hidup semaunya, udah mulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Adoniram Judson ikut satu kelompok pertunjukan yang suka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mengadakan pertunjukan teater. Ya, waktu di kota ini, harus nginep ya. Udah ngasih pertunjukan lagi di sini, nginep lagi. Nah, suatu hari Adoniram tiba di satu kota dan dia harus menginap di satu penginapan. Lalu dia tanya kepada pemilik penginapannya, permisi Pak, saya perlu menginap di tempat ini. Bisakah saya ikut, masih ada kamar? Tidak. Lalu kata pemilik penginapannya, sebentar saya cek dulu ya. Ada. Saya masih ada satu kamar lagi. Tapi maaf, ini di sebelahnya itu ada pemuda juga yang menginap dan dia sedang sakit. Dan jadi kadang-kadang suka ada suara-suara bising-bising gitu. Kalau Bapak tidak keberatan, Bapak bisa pakai kamar itu. Lalu Bapak Adoniram berkata, oke, tidak apa-apa. It's not problem for me ya. Aku gak apa-apa, aku akan tetap ambil kamar itu. Aku gak gampang terganggu dan aku bisa tidur di sana. Ya, maka dia masuk ke dalam kamar ya. Dia siap-siap, dia beres-beres ya. Waktu dia mau tidur, dia mulai mau pejamkan matanya. Tiba-tiba terdengar suara, tersesat. Tuhan, tersesat. Wah, suara itu terus bersuara ya, tersesat. Tuhan. Wah, Adoniram mendengar itu jadi ikut gelisah, tidak bisa tidur. Ya. Tapi tiba-tiba menjadi hening dan Adoniram pun tertidur. Kebesokan paginya ketika Adoniram bangun, udah harus berangkat. Lalu Adoniram pun turun. Bapak penginapan, permisi. Saya sudah selesai menginap, saya mau kembaliin kuncinya nih. Lalu dia tanya, Pak, gimana dengan ini pemuda yang ada di ruangan kamar saya yang sebelah? Gimana keadaannya? Ya tidak baik, kata Bapak penginapan itu. Pemuda itu semalam sudah meninggal. Adoniram begitu terkejut, meninggal.
Yang semalam teriak-teriak itu penuh ketakutan sudah meninggal. Bapak, kalau boleh tahu, siapa nama pemuda itu yang ada di samping kamar saya? Siapa namanya? Lalu Bapak penginapan itu menjawab, nama pemuda itu namanya adalah Jacob Ames. Jacob Ames? Kalian ingat siapa itu Jacob Ames? Itu adalah teman dia, sahabat dia waktu kuliah yang membuat dia meninggalkan imannya kepada Kristus dan percaya kepada ajaran deisme. Wah, Adoniram begitu terkejut. Lalu dia waktu pulang dia terus terngiang. Suara temannya itu teriak-teriak di malam hari. Begitu ketakutan, begitu gelisah menghadapi kematian. Adoniram bertanya-tanya dalam dirinya. Apakah aku juga akan mengalami seperti itu? Ketika aku menghadapi kematian, apakah aku siap? Ya, tapi dengan kejadian itu, maka Adoniram pun kembali diingatkan tentang kebenaran firman yang dia dengar waktu kecil. Dia kembali kepada iman Kristen, iman kepada Kristus. Ya, kemudian Adoniram Johnson mulai saat itu berjanji, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menangkap aku, walaupun aku lari daripada Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak lepaskan aku. Ya, anak-anak, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena melalui belajar firman Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang benar, apa yang salah. Kita dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Sambil belajar, sambil berdoa. Oh Tuhan, tolong. Tolong supaya aku dapat semakin mengenal Engkau. Dapat melihat keindahan-Mu. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya agar kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Selamat siang anak-anak, kita akan membaca dari Mazmur 45. Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 45 ayat yang ke-7 sampai 10. Mari kita baca ya, semua membaca Alkitab masing-masing di rumah. Dan saya akan bacakan Mazmur 45 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Mari anak-anak kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan memberkati kami dengan firman, dengan kitab Mazmur ini.
Dan kami mohon di PA ini pun kami dapat belajar, mengerti dengan lebih dalam lagi setiap bagian yang Tuhan mau kami pelajari pada hari ini. Sertai hamba-Mu dan berkati kami, sehingga kami mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus Tuhan, membawa kami makin mengasihi dan makin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam Mazmur yang ke-45 ayat 7, ini ada upacara. Upacara apa ya? Upacara pernikahan raja. Jadi raja akan menikah dan dinyatakan pesta yang besar sekali. Wah, raja menikah, seluruh negeri bersuka cita. Raja kami akan pesta nikah. Tapi pertanyaannya, ayat-ayat ini apakah hanya bicara tentang raja? Raja yang mana? Ternyata ayat-ayat ini juga berbicara tentang pernikahan Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kok menikah? Kan Tuhan Yesus tidak menikah. Betul, Tuhan Yesus tidak menikah dengan satu orang perempuan di dunia ini. Tapi di dalam akhir zaman nanti, ketika dia datang kembali, gereja Tuhan itu diumpamakan sebagai pengantin perempuannya Tuhan Yesus. Jadi siapa pengantin perempuannya Tuhan Yesus? Kita semua gereja Tuhan. Lalu siapa pengantin prianya? Tuhan Yesus. Kemudian pesta nikahnya ini kapan? Pada akhir zaman nanti. Jadi pesta nikah ini menjadi seperti lambang bahwa Tuhan Yesus akan mengambil gerejanya, menyayangi gerejanya selama-lamanya, dan mau hidup bersama dengan gerejanya sampai selama-lamanya. Ini yang kita harapkan. Kita ingin ada Kristus menjadi Tuhan kita. Kita ingin ada Kristus menyertai kita. Kita ingin ada Kristus mencintai kita selama-lamanya. Seperti seorang perempuan ingin ada suami yang sayang dia sampai selama-lamanya. Maka di dalam surat Ibrani, pasal yang pertama ayat 8-9, Mazmur ini dikutip. Coba kita baca ya. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Saya baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, ini ditulis oleh penulis surat Ibrani tentang Yesus. Dan tulisan ini diambil dari Mazmur 45 yang kita baca. Jadi Mazmur 45 berbicara tentang hebatnya, mulianya raja, dan cantiknya permaisuri raja. Lalu raja dan permaisurinya menikah. Wah, ini indah sekali. Pestanya bagus. Orang-orang yang diundang melihat hiasan yang indah bukan main. Lalu raja berpakaian bagus. Permaisuri yang jadi istri raja punya baju dan perhiasan yang bagus sekali. Ternyata ini lambang dari persatuan antara Tuhan Yesus dan gerejanya. Berarti Tuhan Yesus adalah raja dan gerejanya adalah permaisuri yang dinikahi oleh Kristus. Pernikahan antara Raja Agung yaitu Tuhan Yesus dan permaisurinya yaitu gereja. Wah, berarti raja yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus lebih dari raja manapun karena dia menganggap kita rakyatnya seperti istrinya, seperti orang yang dikasihi selama-lamanya. Berarti ketika saya dan juga saudara sekalian, semua anak-anak mempunyai iman, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita menjadi bagian dari gereja dan kita menjadi seperti pengantin perempuannya Tuhan Yesus. Kalau lihat ada pengantin laki-laki mencintai pengantin perempuan, maka kita mulai dapat bayangan seperti inilah Tuhan Yesus mencintai kita. Pengantin laki-laki pasti sayang kepada pengantin perempuan. Pasti ingin untuk menjadikan dia teman hidup, menjadikan dia kesayangan selama-lamanya. Orang tidak mungkin mempunyai pernikahan yang baik jika dia tidak benar-benar mencintai pasangannya. Kalau seorang suami mengatakan, saya mau nikah sama istri tapi saya benci dia. Saya gak suka dia, saya mau dia pergi aja. Itu bukan suami yang baik. Tapi suami yang baik akan mencintai istrinya dan mengatakan, saya ingin hidup bersama dengan engkau. Saya ingin mengambil engkau menjadi istriku. Saya ingin menikmati hidup terus bersama dengan engkau. Tidak ada yang bisa pisahkan sampai kematian
memisahkan. Nah, tapi Tuhan Yesus dan gerejanya akan hidup selama-lamanya. Tidak dihentikan oleh kematian. Kenapa tidak? Karena kematian sudah ditaklukkan. Maka anak-anak perlu tahu, Tuhan kadang-kadang memberikan gambaran sebagai pengajaran untuk kita. Tuhan memberikan penjelasan, tapi juga Tuhan memberikan gambaran. Mirip dengan kalau kita melihat gambar atau lukisan untuk mendidik kita. Kadang-kadang kita melihat ada simbol. Misalnya di dalam sebuah ruangan ada larangan merokok. Dilarang merokok di sini. Bisa jadi ada tulisan dilarang merokok. Tapi bisa juga ada gambar wajah orang dengan ada rokok, kemudian ada coret, gitu kan. Ini artinya ada simbol dilarang merokok. Demikian juga kalau kita lihat ada tanda di sebelah kanan jalan 100 meter dari sekarang ada pom bensin. Nah, itu bisa tulis ada pom bensin, tapi nanti jadi panjang. Akhirnya pakai simbol pom bensin, lalu ditulis 100 meter. Berarti 100 meter lagi akan ada pom bensin. Nah, jadi Tuhan kadang-kadang pakai penjelasan, kadang-kadang dia pakai simbol. Kenapa mesti pakai simbol? Supaya kita bisa menikmati pengajaran yang banyak cara dari Tuhan. Tuhan kita bukan cuma tahu satu cara. Dia bisa pakai banyak sekali cara. Dan banyak cara dia pakai untuk membuat kita kenal Tuhan Yesus. Caranya misalnya dengan melambangkan Tuhan Yesus seperti singa dari Yehuda. Anak-anak pernah lihat singa? Nggak ada singa yang kelihatan lemah ya. Singa sudah tua pun masih garang. Masih mau mempertahankan teritorinya. Mempertahankan wilayahnya dengan galak. Singa punya keberanian. Singa punya kekuatan. Singa punya kehebatan. Dan singa punya kemuliaan. Dari bentuk, dari surai, dan juga dari wajah. Yang begitu menakutkan. Sehingga siapa bertemu singa langsung gemetar. Singa menjadi lambang kekuatan, menjadi lambang kekuasaan. Yesus Kristus dilambangkan sebagai singa dari Yehuda. Berarti dia akan menjadi raja dan dia raja memimpin sampai selamanya dengan kekuatan seperti seekor singa. Demikian juga Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba. Loh, singa tapi juga anak domba. Kok bisa dua-duanya ya? Kalau dia singa, ya dia singa dong. Tapi kenapa dia sekaligus singa, sekaligus anak domba? Kenapa dua-duanya? Jawabannya adalah karena dia juga menyerahkan dirinya, memberi diri sebagai korban. Siapakah Yesus Kristus? Dia anak domba. Dia seperti waktu orang Israel ada di Mesir. Mereka dapat kambing, mereka bawa kambing itu, mereka masukkan ke dalam kandang. Kemudian mereka tunggu sampai waktunya binatang itu dipersembahkan. Lalu binatang itu dipotong, darahnya dipakai untuk dioleskan ke ambang pintu supaya malaikat maut tidak mematikan anak sulung di dalam rumah itu. Ini namanya anak kambing atau anak domba. Nah, Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Berarti dia adalah yang akan disembelih supaya nyawa kita diselamatkan. Sama seperti anak-anak Israel yang sulung tidak mati karena ada darah anak domba di atas pintu rumah. Demikian kita tidak mati karena ada darah anak domba Allah. Yaitu Tuhan Yesus yang dioleskan ke pintu hati kita waktu kita percaya. Oh, jadi hati kita ada pintu dioles darah. Bukan secara real, bukan secara kenyataan, tapi secara simbol. Yesus mati dan darahnya menyucikan kita. Inilah namanya simbol. Jadi Tuhan pakai simbol, Tuhan pakai gambaran, Tuhan pakai contoh untuk menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga disebut raja di atas segala raja. Dia lebih hebat dari semua raja. Dia lebih tinggi dari raja manapun. Dan karena dia lebih tinggi, maka seluruh raja di dunia mesti sujud menyembah dia. Gak ada raja boleh tidak sujud. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus jadi raja lebih tinggi dari raja lain? Kenapa dia punya tahta adalah tahta Allah? Di dalam Mazmur dikatakan, tahtamu kepunyaan Allah. Di dalam Ibrani bahkan dikatakan, tahtamu ya Allah. Jadi ini tahta tinggi, lebih tinggi dari tahta di bumi. Di bumi raja memerintah sebuah bangsa. Tapi di sorga Tuhan Yesus memerintah atas malaikat dan atas manusia. Tidak ada raja yang boleh tidak sujud kepada dia. Semua raja mesti sujud, semua raja mesti tunduk, semua raja mesti menyembah dia. Wah, kalau semua raja mesti menyembah dia, berarti dia lebih tinggi dari semua. Kenapa dia bisa lebih tinggi dari semua? Alkitab mengatakan karena dia rela jadi anak domba Allah. Dia rela jadi korban. Jadi yang bikin Tuhan Yesus tinggi kedudukannya adalah karena dia rela merendah. Yang bikin Tuhan Yesus lebih tinggi dari raja-raja lain
adalah karena dia rela lebih rendah dari orang biasa. Wah, ini sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Di dunia ini siapa yang mau jadi tinggi harus lebih hebat dari yang lain. Saya mau jadi raja, berarti saya harus lebih kuat daripada lawanku. Saya mesti lebih kuat dari jenderalku. Saya mesti lebih kuat dari semua panglima yang lain. Di dalam sejarah ada banyak jenderal yang jadi pemimpin hebat, akhirnya jadi raja. Salah satunya adalah seorang namanya Alexander Agung. Alexander Agung adalah anak dari Philip yang kedua. Philip adalah raja atas Makedonia dan Alexander adalah anaknya. Tapi mamanya Alexander ini bukan orang yang punya keturunan murni Makedonia. Dia ada campuran darah Yunani. Maka Alexander ini separuh Makedonia tapi juga separuh Yunani. Ini bikin banyak orang lain tidak suka kepada Alexander. Karena Raja Philip punya banyak istri, tapi istri yang jadi mamanya Alexander ini ada darah Yunaninya. Maka orang bilang, Raja Philip nanti berikut yang jadi raja tidak boleh Alexander. Karena Alexander bukan murni Makedonia. Maka Alexander tidak dianggap penting. Tapi Alexander menunjukkan dia lebih hebat dari banyak panglima lain. Umur 12 dia sudah hebat memakai pedang untuk berperang. Masih remaja dia bisa taklukkan kuda yang liar. Masih remaja dia sudah bisa pimpin tentara berperang. Dan waktu dia pimpin tentara berperang, tentara dia lebih kuat dari tentara manapun. Akhirnya orang mengatakan, wah kita mau tolak Alexander jadi raja, tapi dia lebih kuat dari kita semua. Akhirnya tidak ada yang berani melawan. Waktu Philip mati, Alexander yang ganti dia menjadi raja atas Makedonia. Ada yang berani lawan? Tidak. Kenapa tidak ada yang berani lawan? Karena Alexander lebih kuat dari mereka semua. Nah ini cara dunia. Jadi siapa raja paling tinggi? Dia raja paling kuat. Kalau raja tidak kuat, dikalahkan sama raja lebih kuat. Kalau raja lebih kuat mau memerintah, dia bisa hancur oleh raja yang lebih kuat lagi. Jadi siapa kuat, dia berkuasa. Ini mirip dengan apa yang terjadi di dalam dunia binatang. Sama, binatang yang paling kuat, dia jadi penguasa. Yang lain di bawah dia di dalam urutan. Nah tapi Tuhan tidak mau cara seperti itu. Tuhan tidak mau Yesus Kristus jadi raja karena dia lebih kuat dari orang-orang lain. Sebab Yesus Kristus mendirikan kerajaan yang beda dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan yang didirikan Tuhan Yesus lain. Tidak sama dengan Mesir. Tidak sama dengan Babel. Tidak sama dengan Yunani. Tidak sama dengan Romawi. Tidak sama dengan kerajaan Inggris. Tidak sama dengan negeri-negeri yang ada di zaman modern ini. Kerajaan yang didirikan Allah adalah kerajaan yang penuh keadilan dan penuh belas kasihan. Penuh kebenaran, penuh keadilan, penuh belas kasihan. Raja yang memerintah harus beda dengan raja dunia ini. Raja dunia ini pakai kekuatan. Yesus Kristus bukan pakai kekuatan. Lalu pakai apa ya? Tuhan Yesus memerintah dengan apa? Tuhan Yesus memerintah dengan kemuliaan ilahi. Kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat kerelaan berkorban oleh karena cinta kasih. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Dia memerintah karena dia memamerkan kemuliaan Allah. Wah, kemuliaan Allah itu apa ya? Kemuliaan Allah adalah keadilan, belas kasihan, dan cinta kasih. Jadi Tuhan Yesus memamerkan cinta kasih, memamerkan belas kasihan, dan memamerkan keadilan. Inilah sebabnya dia menjadi raja yang diangkat oleh Allah Bapa lebih tinggi dari siapapun. Allah Bapa mengangkat Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, jadi raja lebih tinggi, lebih agung dari siapapun. Dan karena dia ditinggikan lebih dari siapapun, semua mesti tunduk sama dia. Tapi kenapa dia lebih tinggi dari yang lain? Karena dia menampilkan keadilan, cinta kasih, dan belas kasihan Tuhan. Lalu bagaimana dia menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan cinta kasih? Dengan dia rela berkorban bagi rakyatnya. Wah, raja mana ada yang berkorban bagi rakyat ya? Tapi Yesus Kristus rela. Dia bukan cuma berkorban dengan memberikan uang atau memberikan waktu atau memberikan tenaga, tidak. Yesus Kristus berkorban dengan mati bagi rakyatnya. Mati bagi orang yang percaya kepada dia. Wah, gak ada raja seperti ini. Waktu Yesus akan memerintah, dia bukan memerintah dengan kumpulkan tentara. Dia memerintah dengan cara kumpulkan para saksi, yaitu para murid. Murid-murid yang dilatih untuk berbelas kasihan. Murid-murid yang dilatih untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan. Murid-murid yang dilatih untuk rela berkorban bagi Tuhan. Maka murid-murid mulai melihat, Yesus raja, benarkah dia raja? Iya, dia anak Allah, dia adalah Mesias. Berarti dia raja.
tapi dia raja yang lain dengan kerajaan manapun punya raja. Maka murid-murid mulai mengamati, mulai sadar, ternyata Tuhan Yesus raja yang lain ya. Dia lemah lembut, dia penuh belas kasihan. Dia tidak memerintah dengan tangan besi, dia tidak memerintah dengan paksaan. Banyak orang belum sadar tentang siapa Yesus. Tidak tahu berapa hebatnya Yesus karena justru Yesus rela merendah dan rela mengosongkan diri. Termasuk seorang yang jahat tapi menjadi seorang gubernur, wakil dari Romawi memerintah di kota Yerusalem. Namanya adalah Pilatus. Pilatus ini seorang Romawi. Dia diutus oleh kekaisaran Roma. Pilatus, saya berikan kamu tugas. Pontius Pilatus mengatakan, ya, saya siap menerima tugasnya. Apa tugasnya? Kamu harus menandingi Herodes. Hah? Herodes? Dia kan raja di Yudea kan? Dia kan raja di Israel. Ya, tapi jangan sampai dia terlalu berkuasa. Kamu harus imbangi. Jadi kamu menguasai Yudea. Herodes akan menguasai daerah lain. Kamu mewakili Roma, memerintah di Yerusalem. Pontius Pilatus langsung pikir-pikir. Kira-kira kalau saya memerintah di Israel, uangnya banyak nggak? Waduh, nggak banyak. Bisa korupsi nggak? Waduh, nggak terlalu bisa. Saya nggak terlalu kaya di situ. Wah, saya nggak mau ke situ. Saya mau tempat lain yang lebih penting. Nggak bisa. Kamu setia dulu di Yerusalem. Kalau kamu sudah setia, baru kamu bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Oh ya, oke. Saya mau tempat yang bisa korupsi, yang bisa banyak uang. Yerusalem gak terlalu banyak uangnya. Jadi ya sudah, saya terpaksa pergi ke Yerusalem. Saya terpaksa berkuasa di sana menjadi wakil Romawi. Menjadi seperti gubernur Romawi. Nah, kenapa dia tidak disebut gubernur? Karena Romawi tidak mengangkat gubernur untuk Israel. Tapi mengangkat orang yang jabatannya sedikit di bawah gubernur. Namanya apa ya? Namanya sedikit kayak gubernur, gitu kira-kira. Jadi Pilatus pindah ke Yerusalem. Dia mulai lihat orang-orang Israel gampang memberontak. Orang-orang Israel keras dan tidak mau taat sama Roma. Maka dia mesti berusaha. Gimana caranya bisa memenangkan hati orang-orang Yahudi? Dia cari pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia bertemu dengan orang Saduki. Nah, orang Saduki gampang cocok dengan dia. Orang-orang Saduki mengatakan, oh Tuan Pontius Pilatus, Anda perwakilan dari Roma, kami akan setia untuk Anda. Kami bekerja sama baik-baik dengan Anda. Wah, Pilatus senang. Bagus, nanti kamu tolong kasih masukan apa yang harus kulakukan dengan pemerintahanku. Lalu Pilatus juga coba bergaul dengan orang-orang Farisi. Nah, ini agak susah. Orang Farisi ketat sekali. Orang Farisi fanatik sekali. Orang Farisi tidak terlalu suka bergaul dengan orang Roma. Tapi Pilatus berusaha. Dia undang pemimpin Farisi, dia undang imam-imam kepala, lalu berdiskusi dengan mereka. Imam-imam kepala mengatakan, Tuan Pilatus, jika engkau kurangkan pajak untuk kami akan senang. Wah, Pilatus bilang gak bisa, itu pemerintah Roma yang putuskan. Sudahlah gini aja ya, saya kasih kamu uang, saya kasih kamu dana untuk kamu berkuasa, mengatur orang Israel supaya mereka rela bayar pajak. Nanti kelebihannya untuk kamu. Wah, orang Farisi senang. Orang Farisi senang disogok. Mereka katanya cinta Tuhan. Mereka katanya mau jalankan Taurat. Tapi mereka suka uang. Mereka mau disogok. Mereka mau dibayar supaya menjadi orang yang diperalat oleh Roma. Banyak orang jadi pemimpin agama. Cintanya uang, bukan Tuhan. Maunya dapat harta, bukan kekudusan. Maunya dapat keuntungan di dompet. Keuntungan uang. Bukan dapat keuntungan karena disenangi oleh Tuhan. Ini pemimpin-pemimpin agama yang pasti akan Tuhan binasakan. Tidak ada pemimpin agama yang cinta uang yang tidak Tuhan usir dari kerajaannya. Tapi inilah orang-orang Farisi, inilah orang-orang Saduki, inilah imam-imam kepala. Sambil sok suci melayani, sambil terima sogokan dari pemerintah. Akhirnya Pilatus diterima baik. Sudah memerintah, Pilatus tanya, ada bahaya apa di negara ini? Oh, bahayanya biasanya pemberontakan. Waduh, pemberontakan apa ya? Biasanya ada orang-orang punya bawahan, orang-orang zelot. Lalu yang memimpin mengaku dirinya Mesias. Mesias, apalagi itu? Mesias itu adalah Raja Israel yang kami harapkan akan datang. Oh gitu ya, jadi ada raja akan datang. Ya, sayangnya banyak orang ngaku-ngaku mereka bukan raja yang akan datang itu. Tapi mereka bilang, akulah raja yang akan datang itu. Padahal bukan. Nah, jadi banyak raja-raja palsu, lalu punya bawahan, lalu mereka memberontak. Nah, Tuan Pontius Pilatus, hati-hati sama orang-orang model begini. Oh, oke. Maka Pilatus terus ingat, maka tahun demi tahun lewat, pemberontakan-pemberontakan dipimpin oleh Mesias palsu terjadi. Tapi tentara Roma bisa padamkan. Akhirnya keadaan aman. Tapi satu kali Pilatus dapat laporan,
Oh Tuan Pontius Pilatus, ada laporan. Ada apa itu? Ada orang dari daerah utara dianggap Mesias oleh banyak orang. Dan dia sedang berjalan mendekat ke Yerusalem. Waduh, siapa namanya? Namanya Yesus dari Nazaret. Katanya dia itu raja. Oh gitu ya. Lalu pengikutnya menganggap dia raja. Iya, dia baru lewati Betania dan katanya di situ dia membangkitkan orang mati. Wah, semua orang heboh Tuhan. Semua menyembah dia sebagai Mesias. Semua mau lihat dia, semua mau tinggikan dia. Maka kalau dia dibiarkan, nanti pemerintahan Roma akan marah. Pak Pontius Pilatus, lakukanlah sesuatu. Wah, Pilatus bingung. Ini Mesias itu punya kekuatan apa? Coba saya mau tahu. Tentaranya berapa banyak? Yang berontak berapa banyak? Oh Tuhan, tentaranya ada nggak ada? Hah, kok nggak ada? Jumlah tentara berapa? Jumlahnya 0. Kok bisa 0? Ya nggak tahu Tuhan. Pengikutnya banyak sekali. Tapi mereka bukan tentara. Bukan tentara lalu siapa? Ada ibu-ibu. Lalu nenek-nenek. Wah, nenek-nenek. Iya, lalu kakek-kakek, anak-anak. Lalu banyak orang-orang biasa, petani-petani. Kadang-kadang orang-orang sakit ikut dia. Kok aneh ya? Ini raja mau berontak. Kayaknya begitu Tuhan. Karena dia diakui sebagai raja dan dia mau datang ke Yerusalem. Tapi kita nggak usah takut karena nggak ada tentaranya kan. Nah itu yang aneh Tuhan. Dia memang nggak punya tentara. Ya sudah, saya nggak mau urusin. Kalau orang tidak punya tentara tidak bahaya bagi kita. Jadi biarkan saja. Tapi Tuhan, kalau nanti ada yang berontak bagaimana? Nggak akan. Kalau berontak bagaimana? Cuma ada nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, orang sakit, petani-petani. Mau berontak apa mereka? Sudah, saya nggak takut. Biar aja Yesus dari Nazaret ini. Kita nggak urusin. Iya Tuhan, tapi ini ada laporan. Ada tamu dari imam mau bertemu Tuhan. Ya sudah, suruh masuk ke kantor. Maka Pilatus duduk di kantor. Kemudian imam-imam datang. Imam-imam kepala. Tuan Pilatus, saya minta tolong. Minta tolong apa? Tolong kirimkan tentaramu untuk tolong kami tangkap Yesus dari Nazaret. Pilatus bilang, ngapain? Saya nggak mau ikut campur. Katanya orang ini cuma punya pengikut dari nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak, petani-petani. Saya nggak takut sama nenek-nenek. Saya bisa mengalahkan ibu-ibu. Saya bisa kalahkan anak-anak. Saya bisa kalahkan petani-petani. Jadi nggak usah takut, saya nggak mau urus. Oh Tuhan tolong. Ini orang menyebarkan ajaran yang bikin banyak orang marah. Pemimpin agama tidak setuju sama dia. Pemimpin Farisi tidak setuju sama dia. Jadi dia ini bikin kacau Tuhan. Bikin kacau apa? Dia bikin ajaran yang lain dengan ajaran kami orang Yahudi. Loh ini kan soal agamamu kan. Ya soal agamamu kamu urus sendirilah. Saya nggak mau urus. Aku mewakili kekaisaran Romawi. Memerintah di Israel, di Yerusalem. Aku mengurus urusan politik. Aku mengurusi urusan negara. Aku tidak urusi soal beda-beda ajaran agama. Aku bukan ahli agama. Jadi kalian urus sendiri. Tuhan tolong. Kalau Tuhan mau diperhatikan oleh orang-orang Yahudi. Kalau Tuhan mau didukung oleh orang Farisi. Perhatikanlah permohonan kami. Tolong kami tangkap orang ini. Tidak. Silakan keluar. Saya sudah habiskan waktu dengan kamu. Saya tidak mau urusi orang-orang yang diikuti oleh nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak, petani-petani. Sudah urus sendiri. Akhirnya kepala imam-imam kepala keluar. Tidak ada hasil. Tapi Pilatus heran. Kenapa imam kepala itu begitu ketakutan dengan orang ini? Padahal orang ini cuma mempengaruhi nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak, petani-petani, orang-orang sakit. Ya sudah gak usah takut. Pilatus heran. Kenapa begini? Lalu Pilatus mulai cari tahu siapa sih sebenarnya Mesias itu. Dia panggil orang-orang, coba tolong panggil pengajar-pengajar Israel yang paling bagus mengajarnya. Rabi-rabi yang paling hebat. Maka rabi-rabi itu datang, Pilatus tanya. Sebenarnya Mesias itu siapa? Oh Tuhan, Mesias itu raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi, dari mana dia datang? Nah itu Tuhan, dia datang dari tempat yang misterius, gak ada yang tahu. Oh gak ada yang tahu, begitu ya? Iya, tapi menurut cerita, dia datang dari kota Bethlehem. Katanya tadi tempat misterius. Nah ini yang membingungkan. Dia datang dari tempat misterius tapi lahir di Bethlehem. Apa itu? Datang dari tempat misterius lalu lahir di Bethlehem. Berarti sebelum lahir dia sudah ada. Oh iya Tuhan. Kami baca di beberapa catatan rabi-rabi dulu. Memang kayaknya Mesias ini sebelum lahir sudah ada. Apa itu? Masa sebelum lahir sudah ada? Sebelum lahirnya belum ada. Tapi Mesias ini unik Tuhan. Dia datang dari surga. Begitu katanya. Hah? Mesias dari surga? Yaitu kepercayaan kami Tuhan. Lalu siapa Mesias itu? Sudah ada belum? Kami gak percaya, belum datang. Yesus itu Mesias bukan? Bukan! Rabi-rabi tiba-tiba mukanya berubah. Yesus bukan Mesias, dia pengkhianat, dia palsu. Dia datang dari Nazaret, dia mengajarkan ajaran yang menentang bait suci. Pokoknya kami benci dia. Oh,
Ternyata orang-orang pengajar-pengajar Israel benci Yesus ya. Oh, semua kalian benci Yesus. Sayangnya tidak. Ada pemimpin-pemimpin kami yang sudah tertipu menyukai ajaran Yesus. Ada teman kami namanya Nikodemus malah jadi pembelanya Yesus. Wah, kami sedih. Tapi sebenarnya Yesus ini pengkhianat, palsu. Menyatakan tipuan, menyatakan ajaran palsu. Pilatus heran. Yakinkah kamu? Yakin. Apa alasannya? Karena dia mengajarnya salah. Dia ngajar apa? Pokoknya salah. Kami juga nggak tahu dia ngajar apa, tapi pasti salah. Loh, kamu nggak tahu dia ngajar apa, tapi kok pasti salah? Saya dengar laporan kalau orang ini menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengasihi banyak orang, dia memelihara banyak orang. Betul tidak? Wah, rabi-rabi bingung. Ya betul sih. Jadi dia orang baik dong. Ya baik atau enggak kan itu relatif. Menurut orang yang ditolong ya baik. Menurut kami enggak. Menurut Anda Pak Pilatus, dia baik atau jahat? Ya mana saya tahu, saya nggak kenal dia. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah dapat informasi. Jadi Pilatus mulai sadar Mesias ini adalah tokoh yang besar. Adalah orang penting. Diharapkan oleh Israel menjadi raja yang lebih hebat dari raja manapun. Wah, kalau benar Yesus itu Mesias, berarti dia lebih hebat dari raja manapun. Maka Pilatus mulai tanya-tanya tentang Yesus. Sebenarnya dia lahir di mana, datang dari mana? Oh Tuhan, ada yang bilang dia lahirnya di Bethlehem. Ada yang bilang dari Nazaret. Misterius. Tapi ada yang bilang dia turun dari sorga. Hah? Dia turun dari sorga? Iya. Ada yang bilang dia anak Allah. Jadi manusia lalu menjadi raja. Makin aneh ya kalian ya. Ya ada yang percaya, ada yang enggak. Gitulah Tuhan. Nah dia mulai dapat informasi. Dia mulai mengagumi semua cerita tentang Mesias. Karena katanya Mesias ini sudah dinubuatkan. Sudah dikotbahkan dari dulu. Nabi-nabi dari zaman 700 tahun yang lalu. Sudah bicara akan ada orang yang memerintah Israel yang akhirnya tidak berkesudahan, yang awalnya tidak bisa diketahui. Dari purbakala zamannya dia sudah ada. Jadi akan ada raja yang turun dari sorga. Wah, Pilatus heran sekali. Dia mulai takut kalau benar Mesias itu datang. Dia lebih hebat dari kaisarku. Dia lebih hebat dari Kaisar Claudius. Dia lebih hebat dari raja-raja sepanjang sejarah. Dia lebih hebat dari Kaisar Romawi kalau begitu. Wah, kalau benar Mesias orang Yahudi itu datang, saya pun ngeri. Berarti dia adalah pemimpin paling hebat. Tapi apakah benar ini Yesus? Pilatus heran. Karena begitu banyak orang benci Yesus. Dan begitu banyak orang kagum Yesus. Tapi saat yang mengagetkan tiba. Pilatus dengar berita Yesus Kristus ditangkap. Ini terjadi malam-malam, sudah mau dini hari. Dia sedang tidur. Lalu pegawainya ketok pintu. Tuan. Tuan. Pilatus bangun. Ada apa ya? Tuan. Ya sebentar. Tuan. Ya sebentar. Maka Pilatus pakai pakaiannya. Dia buka pintu kamar. Orang yang ketok bilang, Tuan maaf, di luar sudah terjadi kehebohan. Hah, kehebohan apa? Banyak orang Yahudi sudah kumpul, mereka demo. Maka Pilatus segera pergi keluar dari rumahnya yang besar. Begitu mendekat pintu keluar, dia dengar orang-orang teriak, orang-orang banyak sedang kumpul. Mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus kaget, ada apa ini? Tuan, kami ada orang harus dihukum mati. Wah, Pilatus kaget. Kok kamu datang subuh-subuh, suruh saya hukum mati orang? Mana orangnya? Ini. Wah, dia lihat ada satu orang, wajahnya sudah penuh dengan darah. Karena dipukul, wajahnya sudah dipukul orang. Lalu dia diikat tangannya, yaitu Yesus dari Nazaret. Pilatus kaget karena dia dari lama sudah dengar tentang Yesus ini. Dan sekarang dia bertemu Yesus sudah ditangkap. Dia heran. Apa yang kamu mau? Kami mau engkau periksa orang ini dan jatuhi hukuman mati. Kenapa jatuhi hukuman mati? Karena dia bilang bait suci dihancurkan. Karena dia bilang Allah itu adalah Bapaknya. Pokoknya dia penghujat. Oh, kalau dia melanggar agamamu, hakimi dia menurut agamamu. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia sudah mengatakan dia adalah raja. Kalau dia raja berarti dia musuhnya kaisar. Kalau dia musuh kaisar, engkau gubernur, engkau pemimpin, harus menghakimi dia. Jatuhi dia hukuman mati. Ya sudah, kalau kamu mau jatuhi dia hukuman mati, kamu aja jatuhi hukuman mati. Oh, kami nggak boleh, kami dilarang bunuh orang. Kami tidak boleh jatuhi hukuman mati. Kamu boleh, jadi kamu yang jatuhi. Mana bisa saya jatuhi hukuman mati? Saya belum adili dia. Ya sudah, adililah, tanya-tanya dia. Pokoknya kami bisa siapkan saksi yang mengatakan dia mengaku dia raja. Dia bilang dia raja, berarti dia lebih tinggi dari kaisarmu. Dia mesti dihukum mati karena dia pemberontak yang mau menguasai Israel menjadi raja. Oh, Pilatus heran. Maka Pilatus panggil Yesus. Dia mau bicara. Jadi, kamu adalah raja? Yesus mengatakan, ya, untuk itulah aku datang.
Pilatus kaget. Jadi engkau adalah raja. Kamu adalah anak Allah. Kamu datang dari yang tempat paling tinggi. Yesus mengatakan, itulah kebenaran. Pilatus heran. Apalah kebenaran? Saya nggak tahu apa itu kebenaran. Tapi Pilatus mulai panik. Karena orang ini dia lihat tidak ada dosanya. Bicaranya begitu jujur. Pandangan matanya begitu penuh cinta kasih. Bagaimana orang dengan penuh cinta kasih seperti ini bisa menjadi pemberontak yang membahayakan? Bagaimana orang dengan sifat lemah lembut seperti ini bisa menjadi keras dan membahayakan kita? Saya nggak ngerti. Maka Pilatus berusaha bebaskan. Tapi nggak ada yang mau. Orang-orang terus teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus mengatakan, apa salah dia? Dia mengatakan dia anak Allah. Pilatus makin kaget. Jadi engkau adalah anak Allah. Wah, Pilatus makin takut. Lalu istrinya tulis surat, saya dapat mimpi buruk. Tolong jangan ganggu orang ini, dia orang suci. Pilatus makin panik. Saya mesti apa ya? Saya akan bebaskan dia. Nggak mau. Kan kalian mau hadiah toh? Setiap kali Paskah ada tahanan yang dibebaskan. Bagaimana kalau saya bebaskan Yesus dari Nazaret? Nggak mau. Kami mau dibebaskan Yesus Barabas saja. Tapi Barabas perampok. Dia orang baik. Nggak, kami mau Barabas. Lebih baik perampok daripada pengkhianat seperti Yesus dari Nazaret. Tapi Yesus tidak salah. Mereka bilang Yesus berkhianat padahal Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Dia setia kepada Bapa di surga. Dia tidak pernah bersalah. Tapi orang-orang jahat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus mengatakan kalau kamu mau silakan salibkan dia. Saya bersih, saya cuci tangan. Saya tidak mau campuri urusanmu. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya bersih. Saya tidak putuskan apapun. Kalian ambil dia dan salibkan dia. Maka Yesus pun akhirnya ditangkap oleh mereka lagi. Oleh orang-orang Yahudi. Lalu disalibkan oleh mereka. Pilatus begitu takut. Saya sudah bersalahkah? Saya bikin orang benar jadi mati seperti ini. Dipaku di atas kayu salib. Tapi kalau benar dia raja, kenapa dia bisa ditangkap? Kenapa dia dipaku di kayu salib? Wah, banyak orang tidak tahu kalau Yesus sebenarnya menjadi raja justru dengan dipaku di kayu salib. Untuk dapat takhta, dia mesti menebus kita dulu. Ini bedanya raja yang Tuhan kirim dengan raja dari dunia ini. Raja dari dunia ini maunya kuasa seperti Pilatus. Seperti Kaisar Claudius, seperti Kaisar Octavianus sebelumnya, seperti Kaisar Romawi, seperti raja-raja Makedonia, seperti raja-raja Babel, seperti Firaun di Mesir. Semua mau kuasa, tapi anak Allah mau mengasihi, mau berkorban, bukan mau kuasa. Maka karena anak Allah rela mengasihi, mau berkorban, mau memberi diri bagi yang lain, maka dia ditinggikan oleh Allah. Siapa mencintai dan rela berkorban, akan ditinggikan oleh Allah. Dan Yesus Kristus ditinggikan paling tinggi, karena dia pernah dalam keadaan paling rendah, yaitu mati di atas kayu salib. Maka dia ditinggikan lebih dari siapapun. Dia dihormati oleh Tuhan karena dia pernah rendah, pernah mengorbankan diri, pernah memberikan dirinya menjadi korban bagi kita. Maka Yesus mencintai kita dan mau menebus kita supaya dia jadi raja kita. Syarat jadi raja adalah rela berkorban bagi umatnya. Yesus rela berkorban bagi umatnya. Maka dia ditinggikan lebih dari siapapun. Dan Alkitab mengatakan Yesus rela berkorban demi umatnya. Karena umatnya itu dia cintai seperti seorang suami mencintai istrinya. Suami yang baik mencintai istrinya, menikmati waktu hari pernikahan, menyambut istrinya menjadi istri selama-lamanya. Demikian Tuhan Yesus mencintai kita dan menyambut kita bagaikan pengantin pria menyambut pengantin wanita. Kita ini orang-orang jahat, orang-orang yang kotor, orang-orang yang cemar. Tapi Tuhan Yesus membasuh kita dengan darahnya. Memberikan kita pakaian kemuliaan oleh karena pengorbanannya. Maka kita menjadi gereja yang begitu cantik, begitu indah, begitu bersemarak, begitu mulia. Karena Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita. Tuhan Yesus membuat kita jadi baik. Tuhan Yesus membuat kita jadi mulia. Tuhan Yesus membuat kita jadi bersih. Tuhan Yesus membuat kita jadi suci. Tuhan Yesus membuat kita menjadi penuh dengan bijaksana, penuh dengan keadilan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan. Karena dia menebus kita dan mencintai kita. Maka hari pernikahan raja ini menjadi simbol dari hari akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Lalu kita semua dipertemukan dengan dia. Ini seperti pesta pernikahan antara gereja, yaitu kita semua. Yang tadinya cemar tapi sudah ditebus Tuhan. Dengan Tuhan Yesus penebus kita dan raja kita. Inilah pesan dari Mazmur 45 untuk kita semua mengenai Kristus sang raja yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena takhta Kristus itu kepunyaan Allah dan Kristus menjalankannya dengan penuh cinta kasih bagi kami.
Dia ditinggikan karena dia rela berkorban bagi kami. Dia dimuliakan karena dia rela mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, pimpin kami makin mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, demikian PA anak kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam minggu yang akan datang di hari Sabtu jam 1 dengan tema lain dari Mazmur. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.